Saya sangat terkesan sekali bahwa Maichi sebagai brand, katakanlah brand lokal, saya bukan yang mengecilkan brand lokal, tapi cukup rapi dalam mengelola program-programnya gitu ya. Dan yang saya sangat salut adalah ada satu program CSR yang dibikin oleh Maichi gitu. Bisa cerita tentang program CSR? CSR kami namanya itu One Coin One Leaf. Jadi idenya adalah sederhana, kita mengumpulkan receh untuk satu gerakan kecil yang mudah-mudahan bisa menjadi perubahan. Ya, jadi dari satu penjualan Maichi, setiap satu produk yang terjual itu kita sumbangkan Rp100 untuk lingkungan hidup. Itu ide dasarnya. Dan itu sudah berjalan, alhamdulillah 1,5 tahun ini semenjak kemunculan Maichi yang dengan packaging yang baru, dengan rebranding yang baru, yaitu dengan logo Maichi yang hadap depan dan pakai paper bag. Nah, program ini itu selalu tercantum di packaging juga? Iya, selalu tercantum One Coin One Leaf. Dan sejauh ini kita bekerjasama dengan organisasi-organisasi nirlaba yang fokus terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ada Green Foundation Indonesia, ada Common Room, terus juga ada teman-teman dari dari Sahabat Walhi, ya. Dan selain itu kita juga punya program sendiri yaitu membibitkan tanaman-tanaman eksotis yang bisa menjadi besar dan akhirnya bisa rindang, akhirnya ke oksigen gitu ya. Cuman saya pikir saya memilih tanaman-tanaman eksotis karena apa? Karena selain nantinya akhirnya fungsinya adalah oksigen dan penghijauan, tapi juga pohon-pohon ini bisa menjadi pohon yang enak dipandang, pohon yang cantik untuk dipandang, dan mungkin kedepannya bisa menjadi festival gitu. Oke. Ya. Itu ditanam terus gitu? Sekarang berapa lokasi gitu? Ya, ditanam terus. Sekarang kita apalagi musim hujan ini nih, di bulan Desember ini kita lagi nanam di Bandung banyak banget. Memang kita concernnya masih di Bandung ya, masih di seputaran Bandung. Karena ya di Bandung juga cukup prihatin sih sebenarnya. Gimana kita mau bikin se-Indonesia kalau Bandung penyaji sendiri, ketika produksinya ada di Maichi ini ada di Bandung, ketika Bandungnya sendiri belum hijau. Berarti yang mengeksekusi yang tadi partner-partnernya tadi dari Walhi atau dari konsumen? Sejauh ini sih masih kami Maichi-nya sebagai brand, sebagai perusahaan yang eksekusi. Cuman sangat terbuka sama teman-teman yang mau membantu dan mau sinergi untuk pelestarian lingkungan hidup. Sejauh ini sih kalau di Bandung kita kerjasama sama radio di Bandung untuk melakukan pembagian bibit ini. Jadi ada yang gini Mas, jadi ada yang bibitnya ada yang dibagikan untuk konsumen atau siapapun itu yang mau menanam, dan ada juga kita yang menanam langsung, concern langsung gitu. Dan ada juga kemarin sih kita interaksi lewat Twitter, lewat Facebook, sosial media gitu. Ternyata bibit-bibit pohon dari Maichi yang kita bibitin itu banyak yang pengen. Ya, jadi dari Surabaya, dari Jogja, ya sekarang masih saya tampung sih. Gimana supaya saya bisa ngirim bibit ini ke sana dalam waktu yang pas gitu, supaya nyampe sana itu nggak mati gitu. Artinya respon dari audiens atau dari fans gitu ya cukup positif ya? Cukup positif. Kalau mengenai respons dari media tentang kegiatan kita ini? Respon dari media sejauh ini ya paling media partner radio, ya jadi media partner sih sejauh ini. Cuman jadi, tapi ada amplifikasinya lah? Ada amplifikasinya. Sejauh ini sih lumayan lah Mas. Cuman memang untuk memang kita harus lebih gencar sih untuk lingkungan, karena memang CSR yang kita konsep ini tentang lingkungan memang agak sulit sebenarnya untuk menyampaikan message tersebut, untuk menyadarkan bahwa ada One Coin One Leaf loh di belakang packaging, dan di tempat di tempat kritik yang kalian beli itu ada loh. Itu harus mereka sadar gitu. Dan itu cukup besar effortnya untuk gitu supaya konsumen. Ini yang menarik buat saya, CSR yang ideal adalah pada waktu program yang dibikin bukan hanya hura-hura filantropi gitu ya, tapi tetap relate, tetap relevan dengan produk. One Coin One Leaf ini relevansinya dengan produk kira-kira apa? Kalau saya udah nangkep, tapi kira-kira bisa diceritakan gitu. Relevansinya sebenarnya hadir dari, kalau bahasa Sundanya ini rumaos, rasa mawas diri. Karena apa
apa yang saya hasilkan itu ya, produk Maiji itu sendiri adalah packagingnya itu menyumbang sampah, Mas. Dan menyumbang sampah, baik sampah kertas, walaupun kertasnya daur ulang tetap sampah sampai ke tangan konsumen. Kalau konsumennya nggak concern, ya nggak disiplin, ya itu pasti jadi sampah. Begitu juga ada plastiknya, ada stikernya. Saya sudah menyumbang berapa sampah tuh dalam satu produk. Dan memang kita belum bisa melakukan besar, belum melakukan hal yang besar, tapi kita mulai dari hal yang kecil ini. 100 rupiah itu kalau kali berapa juta bungkus itu sangat besar. Dan itu sih, dari rasa mawas diri bahwa saya menyumbang sampah, produk ini menyumbang sampah, ya at least kami melakukan sesuatu untuk timbal baliknya kepada lingkungan. Ya. Menarik sekali. Nah, saya juga tadi ada spirit kolaborasi ya di CSR, tadi ada menyebut teman-teman dari Walhi, penggiat lingkungan gitu. Saya juga melihat ada kolaborasi dengan musisi gitu. Itu saya juga bukan terkejut ya, cukup wah, ini sesuatu yang keren nih dilakukan oleh brand-brand yang harusnya dilakukan oleh brand-brand lokal gitu. Nah, itu gimana? Bisa cerita tentang kolaborasi dengan budaya, dengan band gitu. Karena saya lihat ada Bottle Smokers, ada Saraswati segala macam. Kira-kira apa? Dorongan apa yang membuat program itu gitu? Dorongan dari sisi kreatif mungkin, Mas, bahwa yang kreatif ini bukan kita aja, dan ada teman-teman kreatif yang berjuang dengan karya-karya mereka yang berbeda. Mungkin karya kami adalah keripik dan brandnya dan perusahaannya. Tapi mungkin karya teman-teman yang lain itu mereka berjuang di musik, berjuang di mungkin seperti Abah Asep Sunaria itu berjuang di wayang golek. Ya kita bisa support, kita punya kesamaan bahwa kita kreatif, kita berkarya, itu yang menjadi dasar kita berkolaborasi. Seperti sama teman-teman Saraswati, Bottle Smoker, terus Moka gitu. Ya dasarnya adalah mereka kreatif, mereka berdikari sendiri, mereka indie, dan kita bisa support untuk bikinin event mereka, untuk bikinin konser untuk mereka, ya why not? Nah, apalagi kalau bicara tentang kemarin 2011, akhir tahun 2011 itu kita bikin pagelaran wayang golek dengan dalang Abah Asep ya, Sunaria. Ya apalagi beliau lebih jauh daripada saya, berkarya sudah berapa puluh tahun untuk mengangkat budaya. Maiji ini masih secuil lah mengangkat budaya Sunda, baru keripik aja, sedangkan Abah Asep ini sudah sangat konsisten. Itu sih, saya bisa mengangkat kembali pagelaran wayang golek yang sudah lama di Bandung tidak ada, ya buat saya menyenangkan. Ya, jadi benar-benar sebuah dorongan dari dalam ya, kalau kita ngomong kolaborasi dan kesenian gitu. Memang ada latar belakang seni dari? Latar belakang seni enggak sih, suka. Cuman memang dulu saya memang pernah main band gitu, terus pernah di berposisi, maksudnya berposisi pernah jadi main band, terus pernah memanajerin dan pernah berusaha memproduksi dan gagal semua. Ya akhirnya ya sekarang sukses sekarang. Ya sekarang saya menjadi brand yang mensupport mereka. Jadi tadi ada kolaborasi dengan katakanlah budaya gitu ya, tadi dengan CSR gitu. Ada kolaborasi lain nggak selain itu? Selain itu budaya, nature belum sih, Mas. Belum banyak. Tapi luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat kolaborasi tadi menurut saya sangat penting sekarang ini untuk kita membangun brand gitu ya. Banyak brand yang memang sukses, saya lihat di luar dimanapun juga, dengan cara berkolaborasi tadi. Jadi nggak kelihatan terlalu eksklusif gitu ya. Jadi sifatnya lebih dekat, engagementnya juga lebih kuat gitu. Nanti kita sambung di pembicaraan berikutnya.